Saya Alfiah, NIM 251. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait pengertian nilai standar dan pengertian Z-score. Standar skor adalah nilai yang ditunjukkan dengan suatu skala untuk menunjukkan bagaimana perbandingan satu individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Jadi, pada intinya, standar skor itu untuk menunjukkan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita lanjut tentang pengertian Z-score, saya akan memberikan contoh dulu agar kalian semua ada bayangan terkait Z-score. Misalnya nih, ada seorang atlet lari dan seorang atlet angkat besi. Menurut kalian, kira-kira di antara keduanya mana yang lebih hebat? Tentu saja akan sedikit sulit kan untuk menentukan mana sih yang hebat gitu loh. Nah, karena ukuran prestasi untuk menentukan kehebatan mereka itu berbeda, kok bisa berbeda? Gini, atlet tari itu kan yang diukur waktu, sedangkan atlet angkat besi itu yang diukur beratnya. Oleh sebab itu, kita tuh harus bisa membandingkan satuan waktu dan berat. Nah, maka dari itu, kita harus cari satuan yang sama supaya kedua olahraga ini atau kedua prestasi ini bisa kita bandingkan. Jadi, Y-score adalah skor standar berupa jarak skor seseorang dari min kelompoknya dalam satuan standar deviasi. Nah, dengan demikian, nilai standar itu tidak lagi tergantung pada satuan pengukuran seperti sentimeter, kilogram, detik, rupiah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Z-score itu satuannya sama, yaitu SD atau standar deviasi. Jadi, walaupun antara tadi satuan waktu dengan satuan berat itu berbeda, dengan Z-score ini kita bisa bandingkan atau kita bisa buat satuan yang sama, yaitu dengan SD atau standar deviasi. Selanjutnya, saya Rizky Amanah NIM 253 akan menjelaskan mengenai rumus dari Z-score atau biasa disebut dengan skor standar. Nah, rumus dari Z-score yaitu Z atau nilai standar sama dengan nilai yang teramati atau nilai yang akan kita olah dikurangi dengan mean sampel dan dibagi dengan simpangan baku sampel. Kemudian contohnya dari skor Z. Contoh dalam makalah dan PPT, ada seorang siswa yang bernama Jesse. Dia mengikuti sebuah ujian dan memperoleh hasil dari mata pelajaran yang dia ikuti dari matematika dan juga bahasa Inggris. Dalam matematika, dia memperoleh nilai yaitu 80 yang disebut dengan nilai teramati. Kemudian standar deviasi di kelasnya masing-masing 75 dan 9,29. Sedangkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris dia mendapatkan nilai 85 dan nilai rata-rata keseluruhan siswa di kelas adalah 82,5. Sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Nah, di sini kita menerapkan skor Z atau skor standar untuk membandingkan dia atau Jessie lebih berprestasi pada mata pelajaran yang mana. Caranya mencari yang pertama, yaitu dari pelajaran matematika. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Z atau nilai standar sama dengan nilai teramati. Nilai teramati yang pertama yaitu 80. Kemudian dikurangi dengan mean sampel, mean rata-rata di kelas, yaitu 75 dan dibagi 9,29 sebagai simpangan baku, menghasilkan 5 per 9,29. Hasilnya yaitu 0,538. Selanjutnya, untuk menghitung skor yang kedua dalam pelajaran bahasa Inggris, yang pertama yaitu nilai teramati dari Jessie 85 dikurangi meannya 82,5 dan dibagi simpangan baku 7,54 menghasilkan 0,331. Nah, dari perhitungan dua skor tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai matematika lebih tinggi daripada nilai bahasa Inggris.
Artinya, Jessie berprestasi lebih baik di pelajaran matematika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Dilihat dari perhitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa kegunaan dari Z-score sangat penting digunakan untuk menganalisa maupun menghitung prestasi dari seseorang. Selanjutnya, untuk materi terakhir yaitu mengenai kegunaan Z-score atau skor standar. Di sini berguna untuk mengubah skor-skor yang mentah yang telah diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda titik dengan menggunakan skor. Maka peserta yang memiliki kemampuan lebih tinggi, dia akan bernilai positif, sedangkan yang kemampuannya lebih lemah akan memperoleh tanda negatif. Z-score sebagai cara mengubah atau mengkonversikan skor mentah dari hasil tes menjadi skor standar yang relatif. Pengolahan dan perubahan skor mentah hasil tes menjadi nilai standar relatif yang mendasarkan diri pada prestasi kelompok ini sangat cocok diterapkan pada tes-tes yang bersifat sumatif, misalnya seperti ulangan umum dalam rangka kenaikan kelas, kemudian ulangan tengah semester maupun ujian seleksi sebagai calon mahasiswa.